Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu deret tak hingga. Contoh soal yang pertama, diberikan deret tak hingga seperti yang tertulis. Temukan 4 suku pertama barisan jumlahan parsial atau Sn, kemudian tentukan formula Sn dalam variabel n. Solusi yang pertama, kita cari dulu 4 suku pertama barisan jumlahan parsial atau Sn. Kita cari nilai dari S1 sampai S4 dengan memasukkan nilai n berupa 1, 2, 3, dan 4 ke dalam persamaan Sn. Persamaan Sn itu yaitu Sn dikurang 1 ditambah Un. Untuk S pertama, S1, kan n itu kan 1. Jadi S1 dikurang 1 tambah Un sama dengan ini. S0 tambah UN. Jadi bisa kita tuliskan hanya UN saja. UN itu kan 1 per N kali N tambah 1. Kita dapat setengah. Lanjut ke S2. Kita dapat S2 itu S1 tambah UN. Sesuai rumus ini, kita dapat nilainya 2 per 3. Seperti itu ke selanjutnya, maka kita dapat S3 3 per 4 dan S4 4 per 5. Kemudian, tadi kan disuruh tentukan formula Sn dalam variabel n untuk yang kedua. Nah, untuk menentukan itu, lihat bentuk masing-masing suku deret yang diberikan dan dibuat pecahan parsialnya. Dari rumus, UK sama dengan 1 per K kali K tambah 1, atau itu sama dengan 1 per K dikurang 1 per K tambah 1. Karena itu, kita cari nilainya. Setiap U1 kita dapat 1 kurang 1 per 2. U2 kita dapat setengah dikurang 1/3. U3 kita dapat 1/3 dikurang 1/4 dan seterusnya. UN kurang 1 kita dapat 1 per N dikurang 1 dikurang 1 per N. UN kita dapat 1 per N dikurang 1 per N tambah 1. Dari rumus UK ini juga. Karena Sn itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN, itu rumusnya. Maka Sn itu sama dengan, kan tadi udah kita dapat nilai dari U1, U2, U3, dan seterusnya. Kita masukkan ke rumus ini. Jadi kita dapat 1 kurang setengah, tambah setengah kurang 1/3, tambah 1/3 kurang 1/4, tambah dan seterusnya, tambah UN kan. Kan tadi kita dapat nilai dari UN dikurang 1 dengan UN. Kita masukkan juga ke rumus Sn. Nah, dengan menghapus tanda kurung, maka diperoleh rumus Sn itu sama dengan 1 dikurang 1 per N tambah 1, atau sama dengan N per N tambah 1. Itu rumus Sn yang kita dapat dari soal yang tadi. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diberikan deret tak hingga seperti tertulis. Sama seperti soal nomor 1 tadi, cuman yang ditanya itu berbeda. Yang ditanya itu selidiki apakah deret tak hingga tersebut konvergen. Yang tadi kan menentukan Sn dan nilai UN. Yang ini menentukan apakah deret tersebut konvergen. Jadi yang pertama solusinya itu barisan jumlahan parsial dari deret tak hingga itu kan ini. Dan kita dapat nilai Sn itu N per N tambah 1 kan. Kemudian untuk menyelidiki apakah Sn itu adalah deret konvergen, selidiki dengan rumus menggunakan limit N menuju tak hingga dari Sn. Berarti limit N menuju tak hingga dari N per N tambah 1 sama dengan 1. Jadi berdasarkan definisi deret konvergen di atas, dapat disimpulkan bahwa deret tak hingga ini konvergen dan mempunyai jumlahan 1. Konvergen karena dia mempunyai nilai, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan deret tersebut dapat kita tulis seperti ini. Masukkan nilainya sama dengan 1, karena kita udah tahu dia konvergen ke 1. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan deret harmonik berikut.
diberikan suatu derek harmonik seperti yang tertulis. Yang ditanya itu, apakah bisa kita menunjukkan bahwa deret yang di atas tersebut adalah divergen walaupun limit n menuju tak hingga dari 1/n sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya itu solusinya yang pertama akan ditunjukkan derek harmonik divergen. Perhatikan barisan. Nih, kan barisan Sn itu kan ini. Terus ini kan untuk Sn. Terus kita buat juga barisan untuk S2n. Kita dapat seperti yang tertulis. Nah, dari barisan yang pertama dan yang kedua, Sn sama S2n, kita gabung jadi S2n dikurang Sn sama dengan ini. 1/n tambah 1 tambah 1/n tambah 2 tambah 1/n tambah 3 tambah seterusnya tambah 1/2n. Itu persamaan yang pertama. Nah, kita misalkan jika n lebih besar dari 1, maka kita masukkan ke nilai yang tadi yang kita dapat dari S2n dikurang Sn. Maka 1/n tambah 1 tambah 1/n tambah 2 tambah 1/n tambah 3 tambah seterusnya tambah 1/2n lebih besar dari 1/2n tambah 1/2n tambah 1/2n dan seterusnya tambah 1/2n. Itu untuk persamaan yang kedua. Setiap ruas pada kotak samaan n mempunyai suku sebanyak n. Pada kotak samaan persamaan kedua maksud saya mempunyai suku sebanyak n. Sehingga ruas kiri n kali 1/2n sama dengan setengah. Jadi berdasarkan percobaan persamaan pertama dan kedua diperoleh S2n dikurang Sn lebih besar dari setengah. Dan n untuk n lebih besar dari 1. Hal ini kontradiksi dengan teorema bagian 3, yaitu misalkan ambil suatu elemen setengah. Maka untuk setiap n sedemikian sehingga untuk 2n lebih besar dari bilangan normal dan n lebih besar dari normal berlaku S2n dikurang Sn lebih besar dari setengah. Jadi derek harmoniknya itu divergen meskipun barisan limit n menuju hingga dari 1/n sama dengan 0.